Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Agung Logawa. Di video ini kita langsung masuk di materi selanjutnya. Kita akan membuat strategi marketing dengan 4C framework. Nah, jadi di sini teman-teman, kita akan mempelajari ya tentang framework yang paling penting di dunia marketing. Nah, jadi di sini ada 4C strategi framework. Jadi apa sih sebenarnya itu ya? Nah, jadi sebelum aku jelasin teman-teman, di sini aku kenalin dulu ya. Kenapa dia disebut 4C strategi framework? Nah, jadi karena dia kebetulan semua katanya kuncinya dimulai dari huruf C, gitu aja ya. Kenapa disebut 4C? Karena kebetulan semuanya dimulai dari huruf C. Ada consumer, ada kategori, ada kultur, ada company. Nah, jadi di sini kalau dengan kata framework, jadi framework itu sebuah kerangka teman-teman, sebuah template lah kalau kita bilangnya untuk memudahkan tugas kita, apalagi untuk memudahkan tugas kita sebagai seorang digital marketing. Nah, jadi karena aku juga kebetulan seorang freelancer digital marketing, jadi aku juga menetapkan tentang 4C strategi framework ini. Nah, jadi aku langsung jelasin ya untuk bahasa ilmiah. Jadi kerangka strategi 4C adalah tools yang digunakan dalam phase reset saat mengembangkan strategi, khususnya dalam pemasaran dan penentuan posisi brand. Kerangka ini membantu kita mendapat wawasan mendalam di 4 area utama. Nah, jadi 4C strategi framework adalah sebuah ini ya, sebuah tools atau sebuah upaya atau sebuah cara gitu ya, yang dimana kita untuk memanfaatkan mengembangkan strategi bisnis kita. Nah, kan kita pasti punya brand gitu ya. Jadi kita gunakanlah framework ini untuk mempermudah ini ya, untuk mempermudah mengembangkan dari bisnis kita. Baik itu dari segi konsumer, dari kategori, kultur, company. Kalau konsumer itu tentang konsumen kita, kategori itu tentang kategori produk kita apa aja, produk kita itu gimana. Nah, kalau kultur itu dia lebih ke arah budaya pembelinya ya. Kita lihat konsumen kita seperti apa budayanya. Oh, ternyata kalau kita jualan di daerah sini itu orang itu sukanya pakai kemeja, kita jual kemeja yang banyak, kita variasikan produk kita. Nah, terus dari company, bagaimana tentang perusahaan kita, budaya perusahaan kita menjualnya seperti apa, kita jualnya pakai apa. Nah, itu juga bisa kita gunakan semuanya. Nah, jadi prosesnya adalah melibatkan pengajuan pertanyaan-pertanyaan spesifik seputar 4 area yang disebut untuk menyaringkan jawabannya ya. Jadi menjadi wawasan kunci yang akan menjadi panduan strategi. Nah, jadi di sini aku jelaskan lebih spesifik lagi ya. Jadi yang pertama aku jelaskanlah konsumer atau konsumen. Nah, ini adalah profesi konsumen. Nah, di sini kita akan mempelajari lah mayoritas anak muda. Nah, ini contohnya ya. Nih. Jadi kalau di konsumer ini dia ada profil konsumen. Berarti ini kita melihat dari pembeli kita bagaimana ya. Nah, mayoritas anak muda usia 15 sampai 30 tahun. Dia adalah pelajar, mahasiswa hingga pekerja muda. Nah, ini lebih ke arah buyer persona teman-teman. Nah, jadi kalau buyer persona adalah representasi orang seperti apakah yang ingin membeli produk kita. Nah, dia berarti kita di sini misalnya kita jual makanan ya, karena saya jual seblak kan di sini ya. Nah, terus dia gimana? Dia suka makanan pedas, praktis dengan harga terjangkau. Terus gaya hidup konsumtif, sering nongkrong dan terbiasa berbagai pengalaman kuliner di media sosial. Nah, jadi kok konsumen aku lah seorang anak muda ya, yang dimana yang usianya 15 sampai 30 tahun. Biasanya kalau usianya segitu ya pastinya kalau nggak pelajar, mahasiswa hingga pekerja muda kan. Nah, dia suka makanan yang pedas-pedas, dia suka makanan yang pedas-pedas, dia suka gaya hidup yang konsumtif, sering nongkrong. Berarti kalau saya jual seblak di sini pasti sebelah saya laris kan, sebelah saya banyak disukai orang kan. Nah, terus di sana ada preferensi dan pain pointnya. Jadi dia suka variasi level pedas dan topping. Berarti saya suka, oh berarti kalau misalnya aku mau jualan ini, aku harus variasikan levelku. Pedasnya level 1, level 2, level 3. Toppingnya aku tambahkan kerupuk kah, aku tambahkan untuk ayamnya, aku tambahkan bakso, tahu. Nah, yang kedua menginginkan harga hemat tetapi rasa tetap nagih. Nah, berarti kalau misalnya aku mau jual ini aku nggak bisa nih jual makanan ini lebih dari harganya 30.000. Nah, aku jual aja di bawah 30.000. Contoh untuk kalau udah levelnya sekian, toppingnya sekian, aku buat harganya 21.000. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Nah, dia seiring merasa bosan dengan makanan yang monoton. Berarti dia nggak suka tuh makanan yang monoton. Contoh misalnya kayak mie pakai ayam, pakai tahu itu kan monoton, nggak biasa gitu kan. Coba kita variasikan. Oh, ada mie-nya, ada kerupuknya, ada kulit ayam, ada ceker. Nah, kan bervariasi gitu kan. Dia bervariasi kan. Nah, terus insight-nya gimana? Insight-nya konsumen tidak hanya beli karena lapar, tapi juga karena pengalaman rasa ekstrim, seru-seruan mencoba pedas. Jadi insight itu masukkan kepada kita ya. Nah, ini tadi yang konsumer ya atau konsumen. Yang kedua ada kategori atau kategori pasar gitu ya. Kategori pasar itu lebih ke arah misalnya kan kayak industrinya ya. Dia industrinya lah kuliner cepat saji. Berarti kan makanan street food dan comfort food. Nah, di sini ada tren pasar. Kalau misalnya kategori ini kan berarti kita bisa harus mengikuti dengan tren. Kalau di konsumer kita masih profil konsumen kan. Artinya
orang seperti apa yang akan membeli produk kita kan atau makanan kita kan. Nah, di sini tren pasarnya gimana? Contoh dia makanan pedas semakin populer apalagi di kalangan anak muda. Jadi makanan pedas ini ternyata banyak banget yang populer. Apalagi anak muda itu banyak yang suka makan makanan yang pedas. Nah, persaingan tinggi dengan berbagai brand sebelah, mie pedas, ayam geprek, dan jajanan kekinian lainnya. Jadi persaingannya tinggi. Kita harus bersaing dengan mie pedas. Kalau mie di Medan itu namanya mie gacoan, mie level gitu. Nah, terus potensi berkembangnya gimana? Kita bisa melalui delivery order atau delivery online. Bisa pakai GoFood kah, GrabFood, ShopeeFood, bisa kita kembangkan di situ. Nah, pesaing utamanya gimana? Jadi pesaing utamanya dari kita apa ya? Sebelah Jaletet murni, sebelah Sultan, sebelah instan produk kemasan. Nah, ini biasanya yang aku ambil tuh yang dari kita kemarin ya, hasil dari riset kompetitor ya. Nah, jadi substitusinya adalah ayam geprek, mie pedas, ramen instan, level pedas. Substitusinya seperti itu. Instan itu masukkanlah persaingan tinggi sehingga di resensi rasa branding dan experience harus kuat. Jadi persaingan kita tuh tinggi untuk menjual produk ini. Kenapa? Karena banyak saingan. Jadi sehingga di referensi rasa gitu. Kita harus melakukan pembedaan rasa. Brandingnya juga kita lakukan. Kita harus buat branding di mana biar orang itu tertarik dengan makan kita dan orang itu cepat tahu kalau kita jual dengan kata merek ini, dengan branding ini, mereka langsung tahu. Oh, ternyata ini produk saya gitu. Dan experience, pengalaman pengguna juga harus kuat. Jangan teman orang beli, sebelahnya kurang asin, sebelahnya kurang pedas, sebelahnya kurang asam, itu nggak boleh ya. Nah, terus dari kultur atau budaya tren sosial. Nah, ini adalah budaya yang nggak bisa dipisahkan teman-teman ya. Karena Indonesia dia terkenal dengan kuliner pedas. Contohnya kayak seblak, cocok dengan selera lokal. Jadi kalau misalnya aku jual makanan terlalu manis, aku ingat teman-teman, itu aku punya teman ya. Jadi teman aku tuh orang Malaysia. Dia datang ke Medan, dia lebih mau ke ini sih, ke Sana Maimun waktu itu ya. Dia bilang, dia pesan makanan itu pedas. Dia bilang, ini rasanya terlalu pedas, nggak enak, tak sedap, tak patut, katanya kan. Nah, ya aku bilang dong, ya orang Indonesia sukanya pedas. Kalau orang mungkin kalian orang Melayu sukanya lebih arah manis mereka. Nah, terus ngongkrong dan sharing makan sudah jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Jadi anak muda dia cenderung sukanya ngongkrong, kumpul-kumpul, sharing-sharing itu bahkan jadi budaya mereka kan. Bahkan kita aja, saya aja teman-teman ya itu sering banget ngongkrong gitu. Kadang kalau ngongkrong itu teman-teman saya ada yang bawa makanan, aku rasakan, oh ternyata teman-teman aku suka makanan seperti ini dan aku pelajari dengan kesukaan mereka. Terus ada media dan tren sosial. Jadi mereka tuh kalau anak muda tuh dia biasa dia mengikuti tren sosial. Dia bisa ikut konten challenge pedas di TikTok, di Instagram. Nah, jadi itu tuh yang mana viral-viral. Bahkan yang bisa berpeluang besar untuk promosi dia. Nah, terus budaya review kuliner di media sosial tuh pasti teman-teman sering lah jumpa-jumpa akun-akun atau influencer yang mempromosikan makanan. Kalau misalnya di TikTok terus kalau saya biasa dengar tuh kayak, wah ini ada nih bakso bakar paling hits di Medan, harganya murah. Nah itu kan banyak banget tuh di TikTok gitu kan konten-konten seperti itu. Nah itu sangat bisa membantu kita teman-teman. Nah terus ada nilai budaya, makanan pedas dianggap uji nyali pasti, udah macam apa ya, macam horor aja gitu ya. Nah kenapa? Karena nggak semua orang yang suka pedas. Jadi kan orang makan pedas itu wah ini uji nyali nih, kuat nggak perutku nih. Nah gitu ya. Terus kuliner Nusantara yang dekat dengan identitas lokal tapi bisa dikemas secara modern. Itu udah pasti ya, karena kan Indonesia tuh terkenal suka makanan-makanan yang pedas. Nah, insight-nya apa? Insight-nya budaya pedas bagian dari lifestyle, bukan hanya makanan. Jadi, makanan pedas itu merupakan bagian dari budaya kita, bukan soal hanya makanan saja. Terus, potensi brandingnya pasti lebih kuat dengan storytelling sebuah sebelah ganas, keberanian, dan keseruan. Nah, ini bisa yang teman-teman gunakan nih. Kalau teman-teman jual sebelah, bisa teman-teman gunakan nih sebelah ganas, keberanian dan keseruan. Bisa teman-teman jadikan ini kata slogan bisnis teman-teman. Nah, terus dari company, perusahaan atau brand sebelah ganas. Nah, jadi kekuatan atau strikes-nya adalah menunya variatif ya, banyak level pedas dan topping. Jadi kita gunakan kalau jual tuh jangan cuman mie pedas, udah mie pedas saja. Kita buat level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 cabenya 1, level 2 cabenya 2, level 3 cabenya 3, level 4 cabenya 4. Kita buat tuh level-levelnya. Nah, kalau beda level tuh biasanya beda harga. Kalau di Medan tuh biasanya kalau dia nambah 2 level, itu biasanya nambahnya 3.000 itu. Nah, biasanya 2 sampai 3.000 sih. Terus toppingnya tambah. Kalau toppingnya misalnya namanya ini, kita buat toppingnya cuma bakso sama tahu. Kalau kita buat yang menu yang lain, nanti ada tambahan lagi, tambahan sosis. Kita buat. Jadi masyarakat itu bisa memilih mana yang mereka suka. Bisa sesuaikan dengan selera mereka. Nah, terus harganya terjangkau. Jadi kalau harga terjangkau ini sebetulnya sih relatif teman-teman ya. Kita bisa pasti kalau kita jualan teman-teman itu bisa dibeli oleh semua orang. Jangan kita cuma jual makanan, harga makannya berapa? 30.000. Nah, kalau 30.000 dengan isi toppingnya banyak itu mungkin murah, tapi kan nggak semua orang bisa beli. Kan anak-anak pelajar itu kan anak sekolah kan nanti 30.000 mahal bagi mereka.
Kita aja kan makan bakso 20.000 aja sudah mahal gitu kan, apalagi mereka gitu. Nah, pastikan produk kita tuh bisa dijangkau oleh semua orang. Nggak apa-apa teman-teman, kita teman-teman komplit tapi teman kurangi. Misal tahu, buat aja tahunya 2 atau 3 biji. Nah, sosisnya buat paruh. Yang penting itu ada gitu ajanya. Kita kan orang kita beli itu kan kadang nggak mesti banyak, yang penting ada. Nah, terus brandnya ganas, memberi kesan kuat dan ekstrim dan menarik. Di sini nama brandku, Seblak Ganas namaku ya. Nah, kalau teman-teman gunakan namanya juga nggak masalah teman-teman, karena aku kan nggak jualan seblak. Teman-teman bisa gunakan aja Seblak Ganas. Dia memberikan kesannya itu kuat. Begitu orang makan, begitu orang dengar mau makan, kuat, ekstrim dan menarik. Nah, tapi kelemahannya itulah weakness ya. Kelemahannya itu apa? Jadi persaingan sangat ketat, mudah ditiru, bergantung pada tren makanan pedas, skala bisnis masih terbatas jika tidak dikembangkan. Nah, jadi kalau misalnya kita jual kayak gini pastinya gampang ditiru kan? Gampang ditiru orang. Nanti ada tuh orang jual besoknya seblak ganas juga namanya. Jadi orang bingung seblak ganas itu yang mana sebenarnya. Nah, apalagi kalau usaha kita tuh nggak pakai badan hukum ya. Nah, terus ya pasti bergantung pada tren makanan. Nah, kalau misalnya lagi viralnya pedas ya bisnis kita melejit pastinya kan. Tapi kalau umpamanya tiba-tiba udah hilang trennya ya biasa aja gitu. Nah, terus skala bisnisnya pasti masih terbatas karena dikembangkan dengan sistem finance atau online. Nah, kalau peluangnya itu opportunities itu peluangnya itu apa? Dia bisa ekspansi ke franchise atau kemitraan. Misal teman-teman punya bisnisnya kan peluangnya ini usahanya besar, teman-teman bisa ajak orang untuk ikut jualan ini teman-teman. Nah, modal dari teman-teman, teman-teman suka aja dia jual kemitraan. Nah, terus dia bisa masuk ke pasar sebelah instan. Misal teman-teman mau jual secara ini ya, jual kayak kemasan kayak snack gitu ya, juga bisa. Itu banyak teman-teman kan, bisa pakai packing modern gitu. Terus marketingnya melalui konten viral dan challenge. Teman-teman bisa buat konten yang untuk viral challenge. Nah, challenge nih, siapa yang bisa ngabisin 1 porsi seblak dengan level 10 dapat gratis. Nah, itu kan bisa memberikan peluang bagi bisnis kita agar bisnis kita semakin viral dan banyak yang akan membelinya. Nah, tapi ada ancaman, threats ancaman lah. Pasti tren makanan cepat berubah, udah pasti. Karena kan orang pasti bosan. Ah, masa aku makan pedas-pedas melulu, bosan ah gitu kan. Nah, kompetitor dengan modal besar bisa menyalip. Misalnya brand besar masuk segmen sebelah. Nah, misalnya bayangkan teman-teman, teman-teman udah merintis usahanya nih, udah mantap lah dari segala. Tiba-tiba ada nih orang usaha perusahaan dengan modalnya besar, dengan tenaganya banyak, marketingnya bagus, dia masuk ke pasar sebelah. Dia buat bisnis dia itu lebih-lebih dari punya kita dengan harga yang lebih murah. Otomatis pasti orang pembeli akan larinya ke dia kan. Nah, terus yang kedua ada isu kesehatan. Ya namanya juga kalau makan pedas itu pasti ada aja isunya ya. Oh, nggak boleh makan makanan pedas nanti lambung kita rusak, nanti perut kita sakit, nanti usus kita ini. Nah, itu kan pasti ada aja teman-teman ya. Cuma kita nggak perlu takut lah. Yang penting kita niat usaha yang baik aja. Nah, insight-nya itu apa? Jadi insight adalah sebelah ganas harus terus inovasi rasa. Pastinya harus ada inovasi, harus ada perubahan. Karena kalau nggak pembeli pasti bosan. Terus kita harus menjaga kualitas. Jangan sampai yang kita udah bangun tiba-tiba kualitas tengah jalan kurang. Hari ini enak, tiba-tiba besok nggak enak lagi. Itu banyak banget teman-teman. Saya pernah beli teman-teman ya. Itu aku beli mie ayam. Itu mie ayamnya sih biasa aja teman-teman. Toppingnya ya biasa kayak ada ya cuman ayam gitu kan. Paling sesekali ada ceker, ada tulang-tulang ditaruhnya. Waktu aku beli itu enak teman-teman. Rasanya tuh mantep lah. Itu makan mie ayam yang pertama aku makan paling enak itu itulah. Tapi kelang sebulan kemudian rasanya udah berubah. Mie-nya udah nggak udah alot, susah digigit, ayamnya juga udah kurang ini. Wah, aku udah kecewa banget teman-teman. Kualitasnya makin menurun. Padahal baru udah pertama-tama jual tuh mantep banget. Nah, dan dia pasti membangun brand experience yang berbeda dengan kompetitor. Nah, jadi gitu teman-teman ya insight-nya. Nah, jadi teman-teman eh kalau misalnya teman-teman punya bisnis, teman-teman bisa gunakan seperti yang aku ajarkan tadi ya, dengan teman-teman ubah-ubah aja nih ya. Nah, dari sini nih kan ada konsumer, ada kategori. Ini aku udah buat kerangkanya seperti ini. Teman-teman tinggal ubah aja, sesuaikan dengan bisnis teman-teman. Misalnya teman-teman bisnisnya sepatu kah, bisnisnya baju, semua terserah teman-teman. Tinggal teman-teman ubah-ubah aja ya. Kalau teman-teman mau pakai prompt ini juga bagus, tinggal teman-teman masukkan aja dari kerangka-kerangkanya ini. Oh, konsumen, profil konsumennya ini, preferensinya buat, suruh dia buat, kategorinya suruh buat, tren pasarnya, teman-teman tinggal ubah aja isinya. Nah, kenapa sih kita harus pakai 4C strategi framework gitu ya? Pasti teman-teman bertanya gitu ya. Nah, kenapa begitu? Pertama kita pasti harus mengenali konsumen, membantu mengidentifikasi masalah pelanggan, kebutuhan yang belum terpenuhi dan memanfaatkan yang diinginkan yang sangat penting untuk mengembangkan sebuah penawaran yang akan dipilih pelanggan dibandingkan para pesaing. Jadi kita harus ini ya mempelajari mengenal konsumen kita bagaimana, apa masalah mereka. Kalau misalnya temanku teman-teman, jadi aku punya teman buka usaha dia kan. Nah,
Jadi dia nanya sama aku mau buat usaha nih, bagaimana aku memulainya? Aku jelasin teman-teman, bahkan pertama aku suruh dia riset kompetitor dulu. Dipelajarinya dulu di sini, bagaimana pelayanannya, bagaimana rasanya. Sudah, dia terapkan kekurangan dari kompetitornya itu dijadikan kelebihan dia. Alhamdulillah teman-teman, dalam waktu kurang lebih 6 bulan itu udah usaha dia tuh peningkatannya strategis teman-teman. Nah, jadi dia karena udah usahanya udah bagus, dia pergi 4 orang tuanya tinggal di Bandung, dia buka usaha lagi di sana. Laris juga alhamdulillah, kenapa? Karena dia udah menerapkan strategi framework ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman beruntung banget nemu video aku ya. Aku juga senang berbagi ke teman-teman. Kita bisa saling belajar bareng. Nah, terus ada menganalisis kategori memungkinkan identifikasi lanskap pesaing, pemahaman posisi pesaing dan menemukan ruang di mana perusahaan dapat membedakan brand kita dan tampil menonjol. Nah, jadi kita tuh harus punya kelebihan yang bisa memberikan nilai plus kepada konsumen kita. Nah, kita jangan minder teman-teman. Usaha kita kecil, usaha kompetitor besar jangan minder. Yang penting saya bilang jaga kualitasnya teman-teman. Teman-teman mau pakai harganya mahal atau kualitasnya bagus, saya jamin teman-teman. Tapi ingat ya, jangan terlalu mahal kali. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, biar semua orang bisa beli. Kalau misalnya teman-teman harus jual 30.000, porsinya full banyak, tapi yang beli cuma orang-orang berduit, orang yang kelebihan duit. Jadi orang-orang yang anak sekolah, anak mahasiswa yang uangnya nggak banyak nggak bisa beli jadinya. Itu sayang banget kan? Bahkan mereka peluangnya bisa memberikan lebih banyak. Nah, jadi dikurangi aja porsinya teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan sosis, kurangi aja sosisnya. Percayalah saya teman-teman, konsumen itu nggak penting, mau banyak apanya itu nggak penting bagi mereka. Yang penting dengan uang segini itu bisa dapat nggak makanan ini. Itu aja kok teman-teman. Nah, terus mengkaji budaya secara lebih luas memungkinkan brand untuk connect pada tingkat yang lebih dalam, mengidentifikasi titik-titik ketegangan yang relevan dan memposisikan brand tidak hanya sekedar manfaat fungsional. Jadi kita harus kaji dulu budaya-budaya tentang bagaimana konsumen teman-teman. Jangan langsung semuanya langsung kita pelak-pelakkan aja ya. Jangan. Kita identifikasi titik-titik memang itu krusial, memang itu bagus, yang relevan dan pastikan brand kita bukan hanya sekedar di manfaat fungsional aja. Yang keempat, memahami kekuatan sejati dan keunggulan unik perusahaan sangat penting untuk mengetahui kemampuan apa yang dapat dimanfaatkan secara kompetitif. Nah, jadi kita pahami kekuatan sejati teman-teman. Apakah itu keunggulan yang unik kah? Atau itu hanya tidak? Atau mengetahui kemampuan apa yang dimanfaatkan secara kompetitif. Nah, jadi itu teman-teman ya, kenapa tentang materi kita adalah 4C strategi framework ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Like video ini kalau teman-teman suka video ini, share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.